bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tuhan besertamu. Dan beserta rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasinya dengan batu-batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai persembahan, berkatalah Yesus, "Aku datang hari ini, segala yang kamu lihat di situ akan diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak bererti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan penyakit, sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya ini terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh kerana namaku, kamu akan diserahkan kepada rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak akan dapat ditentang maupun dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Kerana namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperolehi hidupmu." Injil Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, good morning everyone. Sudahnya sampai di penghujung liturgi tahun ini. Ada baiknya kita mengimbas kembali perjalanan iman sejauh ini. Kita mengimbas kembali kematangan hidup iman kita. Kita mengimbas kembali kerendahan hati kita terhadap Tuhan. Kita mengimbas kematangan hidup ini. Kerana di penghujung ni,
seperti mana yang kamu akan dengar dalam bacaan petikan-petikan bacaan di minggu-minggu ini, di hari Minggu ini, maupun di minggu-minggu yang akan kita hadapi, mengenai 4 perkara yang sudah saya jelaskan beberapa kali: kematian, kehakiman, syurga, neraka, the four last things, death, judgment, heaven and hell. Kita akan diadili dan berhadapan dengan kehakiman hidup kita. Sudah pun dinyatakan dalam bacaan pertama dari Nabi Malaki. Harinya sudah sampai untuk kita berhadapan dengan Tuhan dalam perjalanan hidup itu. Jadi kita merenung, we reflect on our lives. How much have we come to the end of our life? Kerana dalam perjalanan hidup ini, walaupun ya hidup itu cukup singkat, dalam perjalanan hidup ini kita akan menghadapi berbagai cabaran, rintangan, cobaan. We face with many trials and tribulations and challenges. Tetapi yang paling penting, Yesus berkata itu, yang paling penting ketahanan iman, ketekunan dalam iman kita. Your endurance will win you your lives. That was the words that Jesus said. Ketahanan hidup kita di penghujung itu. Kerana ada kala ini kita mencari jalan yang sesat, jalan yang senang, supaya tidak sedia untuk menghadapi cabaran-cabaran hidup itu. Rasanya tidak rela untuk berhadapan dengannya. We find it very hard. But Jesus tells us you have to find the endurance. Because at the end we will be tested to face the consequences of our acts and our doings. Ketabahan hati. Ada baiknya kita melihat sejauh ini, dalam penghujung tahun ini, bagaimana kita telah mendalami kehidupan iman ini, maupun merenungi bacaan-bacaan, bertobat, mengikut jalan yang benar, mengagumi sesuatu dalam kehidupan itu, seperti mana yang dikatakan oleh Tuhan dalam bacaan hari ini. Berlakunya berbagai masalah dalam hidup itu, tetapi ketahanan, the endurance that you can face till the ends. One of my favorite sports, salah satu sukan saya, F1. Speed. It's not about the speed. It's the endurance that they go through. The focus that they keep to that checkered flag. That is all. St. Paul would say, I run the race for that crown of unfading glory, for that flag at the end, and that endurance to the end. Ada kalanya kita rasanya tidak senang untuk menghadapi segala cobaan itu. Tapi bersedialah. Hari ini juga kita merayakan hari, selain pada hari Minggu yang ke-33, hari ini kita merayakan hari, What day do we celebrate today? Mau ditanya di belakang ke yang di depan? Hari miskin yang ke-33, World Day of the Poor today. I just want to speak about this because I've spoken about endurance and the last 4 things for the last couple of weeks. It's a very important week because it's the 6th World Day. Hari tahun yang ke-6, ulang tahun yang ke-6. Hari miskin sedunia. And it was established by Pope Francis. And it's a day when we begin to look at our lives. Kita menilai kebudayaan kehidupan kita terhadap orang-orang miskin. Bagaimana kita memikirkan, bagaimana kita memerhati kebudayaan hidup cara kita sendiri. We look at our own life culture today. The kind of life that we live. The way that we shape our daily, the kind of way we picture people in life today. The way we color, the lens that we look at the poor today. That's how Pope Francis says today. It's important. And the theme for this year is, He became poor so that you may become rich. Dia menjadi miskin, so oleh-olehnya kamu menjadi kaya. The whole experience of the kenosis, the emptying of Christ. Pesan Bapak Paus cukup panjang. Sebelum ini saya mengambil 2 kesimpulan. I just took two important words that Pope Francis spoke in his message on the 33rd World Day on the 6th World Day of the Poor. Just the first thing he says is very simple. He said,
try to take the responsibility in your life in every moment and live in solidarity with the poor. Menjunjunglah setinggi-tingginya nilai tanggungjawab kamu terhadap orang-orang miskin. Dan seboleh-bolehnya, hiduplah mereka dengan satu hukum yang dikatakan solidaritas. Bersamaan dengan mereka, hidup bersamaan mereka. Bagi saya cukup bangga dengan segolongan orang-orang umat di gereja ini. I'm very proud to say this. There was a wonderful group of people yesterday that came together to pack, to cook, to clean. And they handed out food to different homes, the orphanages, the elderly homes. And last night, they walked the streets till almost midnight, handing out packets of food. Mereka yang memiliki kesempatan semalam masak, memiliki kesempatan dengan secara solidaritas membungkus makanan-makanan kepada rumah-rumah orang anak yatim dan orang-orang tua. Sekaligus mereka mengambil kesempatan juga di Komtar, di perhentian bas di Komtar berjalan, beri makanan kepada mereka-mereka di pinggiran. Cukup bangga saya malam tadi dengan mereka. It was a gift to see the responsibility that they found. Yang paling bangga sekali budak-budak kecil yang ikut serta. They were children who was there. It was good to see them, to see how they could find themselves in that responsibility, that they are part of it. Because finally, at the end of the day, Pope Francis says, don't just hear the word of God, do it. That's all Pope Francis says. He takes it from St. James' letter. Pesan Bapak Paus pada penghujung pesannya di hari dunia semiskin ini dipetik daripada Nabi Yakobus. Seboleh-bolehnya jangan saja mendengar kata-kata Yesus, tapi lakukan. Lakukan apa yang kamu dengar. Do the word of God. Live the word of God. Walk the talk that you live. Itulah yang pesan. We take this day as we look at the World Day of the Poor to find ourselves in the whole grace of the responsibility, tanggungjawab kita terhadap orang-orang miskin. Dan yang kedua, sesetakat mana seboleh mana, bukan saja mendengar kata-kata Yesus, kata-kata ayat-ayatnya, tetapi melakukannya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang suci, dengan hati yang tulus, seboleh-bolehnya, with a pure, clean, and a generous heart. Let us ask the Lord the grace today as we pray for them, the people of the streets, that we may be part of this whole experience of life.